kelompok 7. Di sini kami akan menayangkan video drama yang bertema perilaku kolektif dan pengambilan keputusan kelompok. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan saya Uli Syahira dengan NIM 06051282530042. Halo, perkenalkan saya Aulia Rahmatika dengan NIM 06051382530061. Halo, saya Mata Pilek Sinta MD dengan NIM 06051382530083. Halo, saya Indi Zianita dengan NIM 06051382530070. Halo, perkenalkan nama saya Fina Safina dengan NIM 06051382530097. Lina dan sebagai Ayu dan sebagai Ika. Saya berperan sebagai Ika. Karena beli hewan. Cakep. makannya panas, lemak nian. Cakep. Di video ini kita belajar bareng kawan Biar tambah pintar dan kepake di kemudian. Selamat menyaksikan. Guys, tugas proyek kita harus dikumpulkan nih minggu depan. Jadi kita harus nentuin tema dan rencana aksinya hari ini juga. Kalau bisa jangan yang biasa-biasa aja ya. Ya udah, bantu panti asuhan aja, Lin. Itu udah pasti aman. Semua kelompok juga pasti bakalan pilih itu kok. Ya, aku setuju. Itu ide bagus. Gampang dilakuin. Kita tinggal kumpulin baju bekas sama uang donasi. Simpel banget kan? Tapi kalau semua kelompok bantu panti asuhan, apa bedanya kita? Dosen kita selalu bilang proyek sosial itu harus punya nilai inovatif, jangan cuma selesai. Ya tapi kan yang penting nilai. Nggak perlu yang susah-susah juga kok, yuk. Kalau bisa gampang, kenapa pilih yang ribet? Sudah, dua-duanya itu sama-sama benar. Tapi sebelum mutusin, gimana kalau kita ngumpulin dulu semua ide? Biar nggak buru-buru, ikut satu pendapat aja. Setuju. Jadi sementara kita punya dua opsi. Yang pertama proyek di panti asuhan, yang kedua edukasi lingkungan untuk anak-anak SD. Ada yang lain? Kalau nggak ada tambahan, kita bahas dua ini aja dulu ya. Lin, aku tetap pilih panti asuhan. Kalau edukasi lingkungan tuh ribet banget. Kita harus cari sekolah, izin guru, bikin materi, terus ngajar. Aduh, capek bayanginnya. Ya, memang agak repot, tapi bukan itu tantangan. Kita kan mahasiswa, harus berani bikin sesuatu yang beda dan punya dampak jangka panjang. Tapi yuk, kalau kita gagal, kalau nggak sempet nyiapin, nanti malah nilainya jatuh. Iya benar, aku nggak mau kerja keras, tapi hasilnya malah nggak maksimal. Tenang dulu teman-teman, ini yang disebut perilaku kolektif. Kita langsung ikut pendapat terbanyak tanpa mempertimbangkan alasan yang rasional. Iya, sering banget dalam kelompok itu terjadi. Ada tekanan sosial, bukan ikut mayoritas. Padahal menuntut keputusan mayoritas itu paling benar. Nah, itu dia. Aku nggak mau kita memilih cuma karena semua orang setuju. Aku maunya karena kita yakin itu pilihan terbaik. Loh, tapi demokrasi kan suara terbanyak, yuk. Kalau 3 orang setuju satu hal, ya berarti itu keputusan kelompok kan? Fik, demokrasi itu bukan cuma soal suara terbanyak, tapi juga mendengarkan semua suara termasuk yang minoritas. Jadi maksud kalian, aku cuma ikut-ikutan ya? Bukan ikut-ikutan sih, tapi mungkin belum benar-benar mempertimbangkan. Kita pengen cepat-cepat selesai, jadi nggak sadar kalau kita kehilangan apa yang sudah ide bagus. Yang penting sekarang kita udah sadar, perbedaan pendapat itu wajar. Justru bagus, karena bisa memperkaya solusi. Tapi kalau terus debat kayak gini, kapan selesainya? Aku takut nanti malah nggak ada keputusan sama sekali. Nah, disitulah pentingnya pengambilan keputusan yang sehat. Gimana kalau kita kompromi? Gimana kalau dua ide kita gabungin aja jadi satu? Digabung gimana maksudnya? Iya, digabung. Kita bangun panti asuhan, tapi sambil ngadain kegiatan edukasi lingkungan juga di sana. Jadi kita donasi sambil ngajakin anak-anak menanam pohon dan bikin taman mini. Wah, keren itu. Bukan cuma bantuan aja, tapi juga ngerjain mereka menjaga lingkungan.
Iya juga, jadi tetap gampang, tapi punya nilai tambah. Aku dukung itu. Setuju, aku bisa bantu dokumentasi dan dekorasi taman. Oke, jadi kita bagi tugas ya. Ayu dan Vina siapkan materi edukasi lingkungan. Tika dan Vika urus logistik, perlengkapan dan dokumentasi. Aku bagian koordinasi dan laporan. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, sebelum kita tutup, aku cuma mau bilang, ini pertama kalinya aku merasa suara aku didengar. Biasanya kalau mayoritas sudah setuju, ya udah pendapat minoritas hilang. Karena kali ini kita nggak ngumpulin ide aja, tapi juga saling menghargai. Sebenarnya itu inti dari kerja kelompok. Aku jadi belajar juga. Dulu aku kira asal ikut mayoritas itu tanda kerjasama. Ternyata kerjasama itu justru ketika semua suara dianggap penting. Dan ternyata kalau kita benar-benar mikir bareng, hasilnya malah lebih seru dari yang kita bayangin. Nah, itu baru tim yang solid. Oke, jadi keputusan final kita project Panti Asuhan Hijau ya. Iya. Capek banget. Tapi senang banget kan? Anak-anak panti tadi semangat banget waktu diajarin nanam bunga. Iya, dan mereka langsung minta bikin lomba merawat tanam sendiri. Gila, nggak nyangka idenya bisa sejalan sejauh ini. Tuh kan, kalau dari awal kita mau dengar semua pendapat, hasilnya bisa luar biasa. Setuju. Ini bukti kalau perilaku kolektif bisa positif kalau dilakukan lewat kerjasama dan komunikasi yang sehat. Aku bangga sama kalian. Kita nggak cuma belajar tentang proyek sosial, tapi juga tentang cara mengambil keputusan bersama. Dari sekarang, aku harus belajar buat mikir dulu sebelum setuju sama orang lain. Dan aku juga harus belajar buat lebih sabar jelasin ideku. Hehehe. Nah, itu baru namanya proses. Kadang beda pendapat, tapi akhirnya sepakat karena saling menghargai. Kita nggak cuma kelompok tugas, tapi juga kelompok pembelajaran. Terima kasih ya semuanya. Iya. Panti Asuhan Hijau Sukses! dalam kehidupan kelompok. Keputusan terbaik bukan hanya suara mayoritas. Tapi dari hasil proses mendengarkan, Menghargai dan berpikir bersama. Perilaku kolektif bisa membawa dampak positif jika disertai kesadaran dan komunikasi yang baik. Baiklah, sekian video drama dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.